luar biasa ya, puji Tuhan. Saya sadar saya bukan siapa-siapa, apalagi hari ini saya hanya bertugas menggantikan Pak Paulus Eko ya. Jadi kalau ada fansnya Pak Paulus Eko, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita semua pasti punya preference atau punya selera yang berbeda-beda, betul ya? Persoalan telur saja, telur ya. Kita pasti punya perbedaan menu yang kita sukai ya. Saya mencatat, saya mencari di Google sampai dengan hari ini ada 30 jenis resep telur. Ini baru urusan telur. Ada 30 resep, ada gambarnya. Coba dipencet. Tuh. Telur mau digimana, ada 30 macam telur. Ini baru ngomong soal resep. Belum nanti bumbunya, belum cara masaknya, belum alat masaknya. Dan tentunya setiap orang pasti punya formula masing-masing untuk bagaimana cara memakan telur, betul ya? Pak Victor dengan saya beda, Pak Gin dengan saya beda, apalagi ibu ya, ibu tercinta kita ya. Oh beda. Telurnya pun pasti beda. Saya mungkin karena badannya besar, telur onta Pak ya. Iyalah, masa telur puyuh, ya ampun. Kolesterolnya tinggi, kenyangnya kagak ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini setiap orang pasti punya selera berbeda-beda, punya formulasi yang berbeda untuk menikmati sesuatu, termasuk telur ya. Kalau kita tinggalkan telur ya. Kita sekarang ngomongin kopi, minuman paling terkenal abad ini ya, kopi. Kopi juga berbeda-beda kan? Kalau saya ajak Bapak Ibu semua ngopi, pasti pesennya beda-beda. Gak ada yang sama pasti. Ada yang kopi maunya pakai gula jagung, ada yang pakai gula pasir, pokoknya beda-beda lah Bapak Ibu. Ini baru ngomongin kopi, belum cara masaknya, belum temperatur airnya, belum sumber air. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu ada begitu banyak formulasi. Sampai hari ini tercatat ada 16 alat pembuat kopi. 16. Kalau dulu cuma satu, panci. Itu nggak mau. Panci masak air, dapatnya di udah tubruk. Oh, nikmatnya. Apalagi kalau sambil ada singkong goreng ya deh ya. Iya, setuju. Dia ngomong singkong goreng enak. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, semua orang pasti punya formulasi berbeda-beda untuk menikmati sesuatu. Dan di dalam hidup ini, kalau kita sepanjang bulan ini sedang berbicara mengenai iman yang membawa kepada kemenangan, maka semua orang pasti punya formulasi berbeda untuk soal iman itu, betul nggak? Pak Gin dengan saya mungkin kita punya pemahaman iman yang berbeda nih, dan akhirnya cara pendekatan kita kepada Tuhan jadi berbeda, betul nggak? Ini kamu nggak yakin ini. Percayalah omongan saya benar betul Ibu ya. Jadi saya dengan Ibu aja pasti proses mendekati Tuhan caranya beda. Kenapa? Karena pemahaman imannya berbeda kan. Mungkin hari ini Ibu sedang lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Formulanya benar. Saya salah. Loh Bapak Ibu, soal persoalan Yesus Juru Selamat tadi masih banyak yang bingung loh. Yesus bukan Juru Selamat katanya. Ya Allah ya Rabbi. Pusing kalau saya demam ini. Di Bapak Ibu, dalam hidup ini termasuk urusan kita dengan Tuhan nggak hanya urusan makanan saja, nggak hanya urusan sukanya naik motor atau naik mobil, mobilnya mesin listrik atau bensin atau solar. Oh enggak, persoalan kita dengan Tuhan saja ada perbedaan formula. Makanya hari ini saya mau mengajak kita semua, kita kembali ke Alkitab. Apa sih perbedaan antara formulasi Tuhan dengan formulasi manusia? Karena apa? Kalau kita nggak nyari apa yang Tuhan mau, tapi sibuk sok pintar sendiri, gak akan dekat dengan Tuhan. Persoalannya Tuhan, manusia dengan kepintarannya, manusia dengan kecerdasannya, begitu pintar berusaha mengkalkulasi Tuhan. Akhirnya nemu nggak? Enggak, Bapak. Mari sekarang pagi hari ini kita kembali ke Alkitab, belajar dari satu potong episode dalam Alkitab yang pada akhirnya semoga Bapak Ibu
Kita semua bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Orang ini yang akan sama-sama kita dengarkan, yang akan sama-sama kita pelajari, hidupnya berdosa Bapak Ibu. Hidupnya berdosa. Dan pada akhirnya, dalam keberdosaan imannya, waktu dia mendekati Tuhan dengan cara yang benar, imannya membawa kepada kemenangan hidupnya. Bukankah itu yang kita mau? Kita berdosa nggak Bapak Ibu? Ada yang diem aja, maumu apa? Bapak Ibu, dalam hidup ini kita ini berdosa. Tapi kalau kita berhasil mendekati Tuhan dengan cara yang benar, iman sekecil apapun akan mampu membawa kita kepada kemenangan yang besar, perubahan hidup kita. Amin. Oleh karena itu, tanpa panjang lebar, karena saya tahu kita belum makan siang kan, saya nggak tahu loh nanti Pak Petrus mau ngajak saya makan apa. Saya masih persiapan, jadi kita waktunya perlu banyak. Saya harus dengan segera menyelesaikan firman ini. Jadi Bapak Ibu, formulasi Tuhan apa yang kita belajar dari Zakheus ya. Yang pertama, tips yang pertama, bagaimana caranya supaya kita seperti Zakheus kita bisa belajar mendekati Tuhan dengan cara yang benar. Poin yang pertama adalah selalu mulai dari titik nol. Selalu mulai dari titik nol. Dalam hidup ini mendekati Tuhan, jangan bawa apapun selain dirimu sendiri. Kalau kita ngisi solar di Pertamina, apa yang mereka bilang? Mulai dari nol ya Pak? Enggak. Kalau kita mau mendekati Tuhan, selalu mulai dari titik nol. Kita coba baca ayatnya. Ayatnya bilang begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Saya jelaskan dulu. Gak lazim Bapak Ibu. Gak lazim buat seseorang sekali beryesus untuk melewati kota seperti Yeriko. Gak lazim. Tapi kok dilalahnya hari itu Yesus lewat kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, dituliskan kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Alkitab dengan jelas mencatat ada 3 karakteristik Zakheus. Yang pertama dia pemungut cukai. Pemungut cukai berarti apa? Orang berdosa. Bapak Ibu, orang zaman dulu yang dibenci itu perempuan sundal dan pemungut cukai, pelacur sama pemungut cukai. Jadi di sini dicatatkan dia ini bahkan kepala pemungut cukai. Jadi dibenci nggak? Dibenci Bapak Ibu. Ini adalah orang yang dianggap tidak layak ketemu dengan Tuhan. Tapi dia punya keinginan bertemu dengan Tuhan nggak? Punya keinginan itu ya. Dia ini kepala orang berdosa. Lalu yang kedua dikatakan ia seorang yang kaya. Dari satu literatur yang saya baca, kalau disebutnya kepala pemungut cukai, maka salah satu tanda utamanya adalah rumahnya begitu besar sampai dari arah manapun kota itu melihat kelihatan rumahnya. Ya rumahnya gede nggak? Gede nggak rumahnya? Gede Bapak Ibu. Saking gedenya itu rumah, dari sudut manapun kota melihat kelihatan rumahnya. Ini gede nggak? Gede. Ini bukan rumah S. Rumah sangat sempit sekali sampai selonjol saja sulit. Ini besar Bapak Ibu. Berarti ada 2 karakteristik, berdosa dan sangat kaya. Lalu yang ketiga, badannya pendek. Badan ada keterbatasan nggak? Ada keterbatasan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan seperti Zakheus, membawa keberdosaan hidup kita, membawa apa pencapaian yang sudah kita capai, lalu membawa keterbatasan fisik kita kepada Tuhan, mungkin sakit kita, mungkin penyakit kita, mungkin kekecewaan kita datang kepada Tuhan, nggak berhasil Bapak Ibu. Rupanya kalau bertemu dengan Tuhan, tinggalkan semua itu. Tuhan nggak peduli kok kita berdosa atau enggak. Tuhan nggak peduli kok kita punya keterbatasan atau enggak. Tapi waktu Zakheus memanjat pohon, dia bertemu dengan Tuhan. Berarti apa? Berarti kalau mau ketemu dengan Tuhan, jangan membawa Tuhan aku berdosa. Oh, Tuhan nggak peduli. Tuhan begitu mengasihi kita sampai mengabaikan dosa kita.
Jadi kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, tinggalkan semua kedosa kita, tinggalkan dulu persoalan tentang penyakit kita, tinggalkan dulu kita kaya atau pinter atau cerdas atau calon anggota DPR atau apa, tinggalkan semua itu, serius saja dekati Tuhan. Tuhan hanya datang kepada orang yang serius sama Dia. Jangan datang bahwa Tuhan, aku ini berdosa. Apakah karena kamu berdosa Tuhan mau datang? Enggak juga. Kalau dikatakan dia tidak berhasil. Berarti kalau bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu, tinggalkan semua itu. Cukup serius sama Tuhan. Berarti apa? Ini pikiran harus jernih, Bapak. Tuhan sayang sama kita? Amin. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan serius. Jangan ragu untuk melakukan sesuatu yang spesial buat Bapak Ibu. Ini Zakheus loh, orang terkenal loh, tapi dia berani manjat. Jangan Zakheus, saya aja di Bapak Ibu suruh saya manjat pohon, saya belum tentu mau. Mana ada beruang naik pohon. Sorry ya, saya bukan beruang kacangan loh. Tiba-tiba lagi ngadem. Ini sama Pak Ginanjar di sebelah nih, naik pohon gitu, lagi kibas-kibas angin gitu. Enggak Bapak Ibu, saya aja merasa enggak lah, ngapain begitu. Tapi Zakheus itu begitu serius loh. Dia nggak peduli kehormatannya, dia nggak peduli status hidupnya, dia nggak peduli dia kaya atau apa. Dia manja lagi, dia pengen tahu Yesus itu apa ya. Dan berhasil nggak ketemu Yesus? Berhasil. Dia berhasil bukan karena dia pendek, dia berhasil bukan karena dia kepala pemungut cukai, dia berhasil bukan karena dia kaya, dia berhasil karena dia berani melakukan sesuatu yang beda untuk Tuhannya. Makanya kalau ke mall saja rambut bisa disasak begitu, kalau ke gereja 2 kali lipat. Bulu matahari badaimu dipasang, antenanya, konde kalau perlu, Pak pakai konde Pak besok. Kalau ke pesta aja kita bisa 3-4 jam di salon. Kalau ke Tuhan lebih serius lagi Bapak Ibu ya. Tapi jangan rambutnya di salon, hatinya di salon, dibersihkan. Orang yang serius sama Tuhan kelihatan kok Bapak Ibu. Tuhan tahu kok. Tuhan itu peka loh Bapak Ibu. Gak bisa ditipu sama perasaan kita. Dia hanya mau kita serius. Makanya kalau zaman dulu ada radio, kalau mau ketemu dengan Tuhan itu pastikan potensionya itu kita samakan, frekuensinya harus sama. Ini tahu radio nggak? Ini kayaknya generasi milenium semua nggak ngerti radio. Bapak Ibu, radio itu kalau nggak dimainin, frekuensinya nggak tepat, siarannya kresek-kresek Bapak Ibu. Bisa dengar nggak? Nggak bisa. Jangankan untuk menikmati siaran yang sedang dibuat. Zaman dulu ada drama radio ya Pak ya, drama Kumbara ya, tahu sepuh, kelihatan umur saya ya. Iya, saya masih menikmati itu. Mantili, ada apa kau kemari? Arya Dwi Pangga, gak sangka aku kau mengkhianati kakakmu. Oh iya. Oh Bapak Ibu itu dulu nikmat sekali itu. Saya sampai gak mandi itu, nunggu kan 5:30 itu kan. Jadi sampai bawa anduk, bentar lagi. Tapi kalau frekuensinya gak tepat, gak nikmat Bapak Ibu. Nah, Bapak tahu frekuensi, Bapak Ibu tahu ada gambarnya, Mas Bro. Tolong Mas Bro. Terus, nah, ini gambar frekuensi Bapak Ibu. Mirip nggak dengan sesuatu ya? Mirip dengan apa ya? Tergantung ya? Frekuensi itu gambar longitudinalnya atau bentuk grafiknya itu sama dengan denyut. Jadi yang disamakan frekuensinya nggak cuma yang di otak Bapak Ibu sini. Pastikan hidupmu sefrekuensi dengan Tuhan. Disamakan dulu. Kalau sudah sama, klik. Ya ampun Bapak Ibu, nggak ada satu persoalan pun yang menghalangi Tuhan bertemu dengan kita. Tuhan berhenti Bapak Ibu hari itu.
Saya sudah jelaskan tadi, gak masuk akal untuk seseorang guru seperti Yesus itu lewat tembok Yeriko, itu gak pantas lah. Tapi kok hari itu Yesus lewat kota Yeriko ya. Dan yang menarik, Yesus bertemu dengan orang banyak, tapi Yesus berhenti hanya untuk satu orang. Saya ulangi ya, Yesus hari itu bertemu dengan orang banyak, tapi Yesus berhenti hanya untuk satu orang. Oh, masih belum ngerti Pak Kim. Yesus hari itu bertemu dengan banyak orang, tapi Yesus berhenti hanya untuk satu orang. Oh, masih belum. Hari itu Bapak Ibu, Yesus bertemu dengan banyak orang, tapi Yesus berhenti hanya untuk satu. Orang apa itu? Orang yang berani melakukan hal yang berbeda untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau dalam pekerjaanmu, kalau kau serius, kelihatan kok kualitas hidupmu. Kalau engkau lagi bekerja main keyboard, atau keyboard itu kek, atau keyboard laptop kek, kalau serius, kelihatan kok dari kualitasnya. Berarti mulai hari ini, pastikan bahwa kualitas hidupmu terlihat dari apa? Keseriusan hidupmu. Kalau ibadah serius enggak? Atau lagi ibadah nanti mau makan bakmi cunyuk atau bakmi ayam ya? Pakai sayur apa toge? Ih, aku nggak doyan toge. Ih, toge itu kan 3 hari kok udah tumbuh ya. Aneh ya, tumbuhan ya. Nanti makan sama Pak Gin atau sama Pak Canton ya? Pak Canton udah gemuk ah. Oh usah deh, sama Pak Victor aja. Pak Victor kalau makan biasanya suka bayarin. Lah Tuhan lagi nyata di, ini kok bukannya nyanyi malah loh, ngomongin bakmi loh ini. Kan ada translate-nya. Tuhan sama Petrus bingung. Loh, ngomonginnya kok bakmi ini? Mana? Bersyukur Bapak nggak ada loh. Nggak serius. Berhenti nggak Tuhan buat kita? Hari itu Yesus berjumpa dengan orang banyak, tapi Yesus berhenti hanya untuk satu orang, Sakeus. Makanya kita harus serius dengan Tuhan. Saya kasih contoh satu video ya Bapak Ibu ya. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerti. Ulang dulu. Dia bisa tahu di lintasan apa itu suara motornya hanya dari suara saja. Ini bukan karena dia hebat kan? Ini bukan karena sekedar dia pembalap yang ulung, tapi karena dia serius. Dia bisa tahu loh kapan mesti lepas gas, kapan mesti ngebejek gas, kapan mesti ngerem, kapan bunyi motor lagi belok, kapan dia dengerin. Kamal nih. Kamal kencana nih. Oh, belokan Gunung Sedayu nih.
Polis gagak nih. Polis gagak ketemu Pak Ogah nih. Kan tuh kan? Belakang Pak Ogah tuh, hindari ceceng tuh. Ini semua yang bisa terjadi waktu frekuensinya tertangkap. Tuhan punya kuping lebih bagus dari Marques. Jadi kalau kita lagi ibadah tuh, Tuhan dengar tuh. Itu Pak Petrus Ginanjar itu hambaku yang kucinta itu. Suaranya sih nggak merdu, tapi aku suka suaranya. Oh iya, kalau Pak Petrus sudah merdu nyanyi dia. Jangan Pak, Bapak khotbah aja. Dia malah ya Kak ya, atau nggak diundang lagi. Jadi Bapak Ibu, Marques bisa menebak seperti apa lintasannya, bukan karena dia jago, tapi karena dia serius dengan pekerjaannya. Banyak nggak pembalap lain? Banyak. Bisa nggak nebak seperti dia? I don't think so. Banyak pembalap, tapi hanya satu yang punya keseriusan seperti itu, ya cuma Marques doang. Yuk, mulai hari ini kita contoh ya orang-orang hebat ini, kita contoh Zakheus ya, contoh Marques, supaya dalam hidup kita nggak jadi orang Kristen kebanyakan, tapi kita jadi orang Kristen yang imannya membawa kepada kemenangan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita tinggalkan semuanya, serius saja dengan Tuhan, satu pribadi, satu tujuan. Yang kedua Bapak Ibu, harus gerakan kita itu cepat tanggap dengan Tuhan. Kalau bahasa keren itu sekarang gercep. Cepat gerakannya Bapak Ibu. Kalau urusannya sama Tuhan, jangan lama-lama. Tuhan katakan apa, langsung kita lakukan. Amin. Nah, masalah iman nomor satu adalah nunda Bapak Ibu. Musuh iman nomor satu itu penunda. Doa yuk. Nanti dulu lah. Masih banyak pekerjaan. Yuk, mau beri untuk persembahan Natal. Masih bulan Juli. Kemerdekaan aja belum kok udah. Gila ini gereja ini. Gereja mata duitan. Pak, Bu, kalau nggak disiapin mau Natalannya apa? Cuman Merry Christmas, gitu dah. Harus dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, dalam persoalan kita dengan Tuhan, gerakannya harus cepat. Tuhan ngomong apa? Jangan pakai mikir, langsung kerjakan. Iman itu, kenapa imannya nggak bisa memindahkan gunung? Kenapa imannya nggak bisa mengalahkan kemustahilan? Karena imannya letoy. Tahu letoy nggak? Kalau berdiri itu ya, setan juga males godainnya. Gak suka godain, buat tiup aja udah jatuh tuh orang. Gerakannya masih cepat. Contohnya apa nih? Coba kita niru Zakheus. Zakheus seperti apa ya? Ketika Yesus sampai ke tempat itu apa ya? Di bawah pohon. Dia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu apa? Zakheus segera turun, dan jangan lupa nih, ini mesti pelengkapnya harus dibaca. Ini kata keterangan ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Gerakannya masih cepat, tapi nggak cepat juga. Tanggapannya harus bagus. Pak Gembala bilang, ayo doa. Oke Pak. Bisa berjalan doa. Duduk sambil doa itu. Doa sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita doa untuk kemenangan kota. Doa. Maunya aku nggak capek apa doaku. Doanya nggak nyampe. Kalau sambil meres-meres sucian begini. Suruh kerja sama bos, kalau tanggapannya nggak sukacita seperti Zakheus, enggak, hasil kerjamu nggak bagus. Kenapa Zakheus bisa diterima Tuhan ya?
disuruh nggak cuma gerakannya cepat, tanggapannya positif, Bapak Ibu. Makanya dikatakan di situ, makanya Alkitab itu kan pintar ya. Dituliskan di situ, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Banyak yang nggak sukacita, banyak. Waktu Maria mematahkan leher minyak narwastu, meminyaki kaki Yesus, ada nggak yang sebel? Yudas bilang yang buat dijual, buat ngasih makan anak orang susah dan janda miskin. Ngapain dipatahkan hanya untuk dibuang begitu saja? Nggak ada. Aku tuh bokambuan lo, kata Yudas. Yudas kayaknya orang Medan ya. Bokambuan lo. Aduh bocai. Masa minyak narwastu dibuang gitu? Aduh sia-sia lo. Kalau dijual bagus. Orang Medan kayaknya dia. Saya orang Medan, jadi sesama orang Medan ngatain orang Medan kan nggak apa-apa ya. Banyak gak yang datang dengan bersungguh-sungguh? Oh, banyak kalau yang datang sama Tuhan. Banyak kalau yang gerakannya cepat tapi tanggapannya positif, belum tentu. So hari ini Bapak Ibu, kalau mau punya iman yang membawa dirimu kepada kemenangan, gak cuma cepat dong deketin Tuhan, gak cuma tepat waktu doang ibadah. Hatimu itu harus datang siap menerima Tuhan dengan segala kondisimu. Zakheus itu turun menemui Tuhan dengan sukacita. Kenapa? Kenapa Zakheus menerima tawaran Tuhan? Karena mungkin ini adalah kesempatan satu kali seumur hidup akan merubah segalanya. Siapa yang di tempat ini saya nanya serius ya, berani menjawab saya dengan yakin besok Senin tanggal berapa ya? 31 Juli masih hidup, angkat tangan. Siapa yang berani dengan yakin menjawab pada saya besok Senin 31 Juli masih bangun dari tidurnya, angkat tangan. Saya nggak berani. Hidup saya punya Tuhan kok. Nanti kalau Tuhan ambil nyawa saya, habis saya. Berarti kalau saya masih punya kesempatan hidup hari ini, saya harus gunakan sebaik-baiknya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena mungkin ini adalah hari saya terakhir hidup di bumi ini. Mungkin ini pelayanan saya yang terakhir. Bisa nggak? Bisa. Berarti setiap kesempatan harus kita gunakan, karena mungkin ini satu kali kesempatan seumur hidup. Bertemu dengan Bapak ganteng yang ini, Pak, shalom. Mungkin bertemu sekali seumur hidup. Kisah Zakheus hanya tercatat satu kali saja di Alkitab. Yesus ketemu lagi nggak dengan Zakheus? Ketemu lagi nggak? Enggak. Pernah ada ayat lain mencatat maka Yesus bertemu lagi dengan Zakheus? Enggak. Itu adalah pertama kalinya Yesus bertemu dengan Zakheus dan Zakheus bertemu dengan Yesus. Tapi pertemuan satu kali merubah hidup selamanya. Kok bisa begitu ya? Karena Zakheus gak main-main. Kesempatan itu diambil dengan baik. Buat apa iman membawa kemenangan kalau besok jatuh lagi? Kemenangan sekali seumur hidup Bapak Ibu. Pastikan hidupmu seperti itu. Seperti Zakheus, sekali diselamatkan sampai akhirnya selamat Bapak Ibu. Ini apa? Karena tercatat, Bapak Ibu baca deh kisahnya. Bersyukurlah karena hari ini ada keselamatan di rumah ini. Berarti hebat kan? Hebat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan Zakheus tahu itu. Dia tahu mungkin besok gak ketemu lagi. Dia gunakan kesempatan hari itu sebaik-baiknya. Bapak Ibu, yuk setiap hari yang Tuhan berikan anugerah itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kau masih punya kesempatan megang bolpen dan bekerja di kantor, mengucap syukur. Ya Tuhan, aku masih bisa kerja, akhir bulan ada berkat untuk keluargaku. Kalau ibu masih bisa goreng ikan cuek, masih bisa ngulek sambal terasi, ucap syukur. Oh, ini mungkin sambal terbaik untuk suamiku. Kurang asin. Biar makin cinta dengan aku. Kurang asem. Biar lengket
sempurna. Begitu suami makan ini ada pelet ini. Gitu Bapak Ibu. Harus dengan percaya dan yakin, mungkin ini kesempatan sekali seumur hidup. Ibadah serius. Mungkin ibadah terakhirmu. Siapa yang tahu masa depan? Ada yang tahu masa depan? Saya nanti makan siang apa saya nggak tahu. Akankah itu teh kembang saya mau pulang atau tidak? Saya pun tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah cincau itu akan saya bawa pulang bersama-sama dengan teh kembang? Oh, aku tak tahu. Berarti harus menang hanya bisa terjadi kalau kita serius. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali, Bapak Ibu. Kalau kita main catur, bisa mundur nggak? Makanya pocong, lo jadi bisa maju mundur. Pocong aja serius loh. Pocong itu pernah ada yang mundur nggak? Gak ada. Pocong tuh majunya, pokoknya maju terus ya. Selalu di depan, kan gitu. Penyesalan sama datang belakangan. Kalau kita goreng telur, udah hangus, bisa diulang nggak? Gak bisa. Emangnya kayak komputer Ctrl Z diundo gitu, emang bisa? Gak bisa. Jadi dalam hidup ini, ayolah. Saya kalau khotbah tuh gak ribet-ribet, Bapak Ibu. Yang penting logikanya masuk akal aja gitu. Jadi gerakan kita harus cepat tanggap sama Tuhan. Saya coba putarkan satu video ya, untuk menjelaskan kepada kita seperti apa firman Tuhan. Judulnya poin kedua.ถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแล้วเพราะที่นี่ไม่มีบุญสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้พลังกายที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดไม้เก่าๆผมเข้ากับแพรปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามีลูกเล่นฉันมีวัตถุพูดเต็มไปหมดบนสนามเลยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นในสนามแบบนี้ก็นี่แหละสนามของเราแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอแล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เถอะเราไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจกันเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะ
kebencian kau. Enggak ulang waktu bedanya. Lain kan beda deh. Makin leh kalau nama dahulu. Rasul beda jing. Lalu milu jadi yang Lantai kembali ke Rasul beda. Lalu sama lebang yang. Lalu kapal yang subang dak kalau dekat rongเท้า มันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆสู้แข่งสู้เราไม่ได้เราเล่นดีขึ้นทำได้ดีขึ้นเราตีเสมอได้เราคิดว่าเราจะชนะแต่พอลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละเราไม่เสียใจหรอกดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดีแต่เรื่องของคุณล่ะพี่ยังดีเชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นพี่ยังดี made the difference. Jadi Bapak Ibu ngerti kisahnya ya. Ini seperti di Batam itu ada satu suku laut di Thailand Selatan, di daerah namanya Panji. Yang menarik adalah anak-anak kecil ini pengen bikin klub sepak bola dan diledekin sama orang sekampung ya. Bapak bisa lihat ya kampungnya ya, nama dekat dengan laut, yang tadi sepedanya nyemplung dan mereka banyak tantangan nggak? Banyak tantangan ya, dan mereka mau berubah kan? Dihadapi apa? Mundur ya dari tantangan. Dihadapin dong. Mereka hadapi semuanya, mereka nikmati semua tantangannya, mereka kumpulin sampai akhirnya bisa bikin lapangan sepak bola, mereka latihan, lalu berangkat, akhirnya orang kampung support dengan baju yang kemarin yang ngeledek malah jadi support. Perubahan terjadi sampai di lapangan, lalu menang, tapi hujan turun, berubah lagi nggak? Tantangan ada lagi nggak? Tantangan ada lagi. Mundur apa maju ya? Maju kan? Karena kesempatan nggak datang dua kali kan gitu. Maju, lepas sepatu, malah berhasil juara 3, pulang merubah hidup satu suku tuh. Dari 11 orang merubah hidup satu suku. Ini bisa terjadi hanya karena ada anak-anak kecil yang tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, Bapak Ibu. Gerakannya cepat tanggap, ada nonton bola, mereka nangkep spiritnya, mereka latihan. Ada tantangan turnamen, mereka jalan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Dalam hidup ini banyak tantangan enggak? Banyak. Marilah datang kepada Tuhan, hadapi semuanya dengan cepat, dengan tanggap, dengan sukacita. Pasti ada perubahan yang membawa kepada kemenangan. Dan saya berdoa di tempat ini semua jemaatnya punya spirit yang sama, semangat menghadapi kesempatan dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, responi Tuhan dengan tindakan nyata. Datang sama Tuhan, ini slide-nya kepotong, Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu kenapa hilang. Dalam hidup ini berjumpa dengan Tuhan harus diresponi dengan tindakan nyata, Bapak Ibu. Tuhan itu butuhnya bukti, bukan janji, Bapak Ibu. Nah, bagaimana reaksinya si Zakheus? Coba kita lihat, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 ini ayatnya kepotong ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya, saya nggak tahu kenapa hilang. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak Ibu sudah tahu ayatnya, ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri
dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Imannya ditandai dengan apa? Tindakan berdiri di hadapan Tuhan. Oh Bapak Ibu, kalau ada presiden aja kita lagi duduk sama-sama dia, berani berdiri nggak? Belum tentu, Bapak Ibu. Tapi ini orang berdiri mempertahankan imannya. Dia bilang, Tuhan, kalau setengah milikku buat orang miskin, ada yang ku ambil, ku kembalikan 4 kali lipat. Ini bukti, bukan janji. Tuhan sudah muak dengan janji. Tuhan butuh bukti. Kalau ibadah datang sama Tuhan, doa menyembah Tuhan, jangan bawa janji, bawa bukti. Jadi kalau kita masih berjanji, Tuhan aku mau berubah, sudahlah, pulang tepati janjimu. Tuhan butuh bukti, bukan janji. Nah, semua terlihat dari buahnya. Pohon rambutan ya hasilnya rambutan. Kalau kita anak Tuhan, hidupnya seperti Tuhan. Anaknya Pak Petrus ya anaknya seperti Bapak kan. Masa ada Bapak kayak saya loh? Kan bingung. Ini terjadi permainan pertukaran pemain sepertinya kan gitu. Gak bisa Bapak Ibu. Tiba-tiba anaknya bulat kayak saya loh. Kan bingung. Wow. Terjadi asimilasi. Gak bisa. Bapak Ibu, responin Tuhan dengan tindakan. Berarti apa? Gak cukup serius Bapak Ibu. Gak cukup gerakannya cepat dan tanggap, tapi juga harus berani memberikan bukti kepada Tuhan. Banyak orang gak yang datang kepada Tuhan setiap hari Minggu? Banyak. Banyak lagu yang dinyanyikan, banyak ayat yang didengar, banyak khotbah yang dikhotbahkan, banyak firman Tuhan yang diberitakan, tapi gak semua orang berani datang kepada Tuhan membawa bukti nyata kehidupannya. Hari itu di Yeriko, begitu banyak orang, hanya satu yang berani datang sama Tuhan, bawa bukti nyata hidup. Berani gak kita Bapak? Kalau soal begini Bapak WL, semua langsung diam. Wah, udah mulai soal bawa bukti ini, pasti bukan dompet. Enggak, Tuhan butuh dompetmu. Tuhan butuh dompetmu. Enggak, saya butuh. Kembali ke firman. Maksudnya Tuhan enggak butuh. Tuhan butuh hidupmu Bapak. Tuhan gak butuh persembahanmu. Gereja GBB dari Polres kalau butuh duit, Tuhan buka langit, kirim 1 peti emas, bisa gak? Bisa. Pak Petrus ya jantungan. Wah, langsung emasnya 1 ton, bingung dia. Jangan lupa bagi saya 1 blok Pak. Ya, Bapak Ibu, Tuhan gak butuh hidup. Tuhan gak butuh penghidupanmu, Tuhan butuh hidupmu. Datang sama Tuhan, berikan bukti nyata perubahan hidupmu. Amin. Anak-anak kecil tadi hidupnya berubah gak? Oh, luar biasa. Dan perubahan hidup yang mengubahkan hidup banyak orang. Mulai hari ini Bapak Ibu, yuk datang sama Tuhan serius, datang sama Tuhan dengan sukacita, membawa sikap yang positif. Dan yang terakhir, berikan bukti, bukan janji. Tundukkan kepala kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan kami bisa berjumpa dengan Tuhan itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami sudah diselamatkan. Kami adalah pribadi-pribadi yang menikmati kasih karunia. Tapi kalau kami masih bisa berdiri menikmati hadirat-Mu di bait-Mu ini ya Tuhan, kami percaya ini semua karena Engkau panjangkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan biar hari ini kami Engkau dapati sebagai pribadi-pribadi yang menghargai hadirat-Mu, mencintai-Mu lebih daripada apapun, dan dalam hidupnya menyerahkan, mengabdi kepada kerajaan-Mu.
Terima kasih. Terima kasih. Mewakili setiap jemaatku yang hadir pagi hari ini, hamba mengucap syukur untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Ibadah ini akan selesai, tapi kami percaya dalam iman Engkau tidak akan selesai dengan hidup kami. Kami mungkin akan berhenti membaca firman, kami akan berhenti berdoa, kami akan menikmati berkat-Mu, tapi kami tahu dari sorga Engkau memperhatikan, Engkau memastikan setiap daripada kami di dalam kasih karunia. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biar iman yang kecil yang kami bawa ke hadapan-Mu, kami persembahkan kepada-Mu hari ini, pada akhirnya membawa kepada kami kemenangan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan semuanya dalam hati dan pikiran kami. Berkati Ibu Tuti, berkati Bapak Petrus Ginanjar, kekasih kami, hamba-Mu yang luar biasa. Mengangkat tangan memberkati kedua hamba-Mu, agar kemanapun mereka pergi, mereka membawa harum kemuliaan-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati hidupnya, diberkati berlimpah-limpah kesehatan, Engkau berikan yang sempurna dalam hidupnya. Penyertaan dan keselamatan menyertai kemanapun mereka pergi. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau ikat dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perseteruan di gereja ini, tidak ada keributan. Damai sejahtera-Mu menutupi setiap kami. Gereja ini tidak hanya Engkau pakai untuk mengumpulkan orang, tapi gereja ini Engkau pakai untuk menyelamatkan jiwa. Kami berdoa di gereja ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hamba-Mu selesai, Engkau yang bekerja lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.